Tetapkan Camat dan Kades Tanjung Bumi sebagai tersangka kasus korupsi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan telah menetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tahun 2021 Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Selasa. Gelapkan dana bansos, 2 orang ditahan Kejari. Ini bansos. Yang tadi itu APBDes, yang ini adalah bansos. Bukan barang dagangan dan bukan bahan dagangan, karena itu tugas sebetulnya dari negara, dan negara sudah memberikan kompensasi gaji dan fasilitas yang lain-lain. Itu semua sudah lebih cukup untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Lemon Haris di acara Sanasan pemirsa. Kali ini saya akan usik, kan beberapa hari Sanasan menyapa dengan banyak konten imtihanan. Ini saya akan usik karena minggu ini, tepatnya hari Selasa kemarin tanggal 28, ada informasi dan bisa dikatakan kabar heboh gitu ya di Kabupaten Bangkalan, bahwa Kejari yang sebelumnya banyak orang permisif, banyak orang yang apatis, banyak orang yang tidak percaya terhadap kerja dan kinerja dari Kejari Kejaksaan Kabupaten Bangkalan terkait dengan kasus-kasus yang dugaannya kasus pidana di Kabupaten Bangkalan. Ternyata ada 4 tersangka, kalau nggak salah 4 tersangka satu hari. Itu informasinya langsung ditahan oleh Kejari Kabupaten Bangkalan. Kita baca pemirsa. Awalnya kasus dugaan penyalahgunaan APBDes ini terkait dengan salah satu kades di daerah Tanjung Bumi dan juga oknum camat gitu ya, camat. Kita baca beritanya pemirsa, ditulis di Lingkar Jatim dan juga media yang lain juga menulis semuanya. Kejari Bangkalan tetapkan Camat dan Kades Tanjung Bumi sebagai tersangka kasus korupsi. Tim penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangkalan telah menetapkan tersangka dalam kasus penyalahgunaan anggaran pendapatan dan belanja desa APBDes tahun 2021 Desa Tanjung Bumi, Kecamatan Tanjung Bumi, Kabupaten Bangkalan, Selasa. Dedi Franky SH selaku Kasih Intel menyampaikan tersangka dalam kasus penyalahgunaan APBDes tersebut ada 2 orang, katanya MR, inisial MR selaku Kepala Desa Tanjung Bumi, dan AA selaku Camat Tanjung Bumi. Menunjukkan bahwa modus yang dilakukan oleh MR adalah dengan melakukan beberapa pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai RAB atau mengurangi volume. MR selaku Kepala Desa Tanjung Bumi dan AA selaku Camat Tanjung Bumi, modus yang dilakukan ada beberapa pekerjaan fisik yang dilaksanakan tidak sesuai RAB atau kekurangan volume, sedangkan Camat yang sudah memantau dan mengevaluasi, tapi pada faktanya yang kami temukan ada beberapa pekerjaan fisik yang dikerjakan tahun 2022, tapi ada juga yang dikerjakan 2021 dan itu kan kurang volume. Jadi dari sini Camat tidak melakukan pemantauan. Ini penjelasan yang dijelaskan oleh Intel ya, pihak kejaksaan terkait dengan kenapa oknum camat dan kepala desa ini ditetapkan sebagai tersangka, bahkan kalau nggak salah ditahan juga ya. Berbicara persoalan pelaksanaan APBDes, APBD, APBN dan lain sebagainya, modus operandi sebagaimana yang dijelaskan oleh Kejaksaan Bangkalan ini nyaris dan sering kita dengar dari rasan-kerasan, dari perbincangan-perbincangan dari warung ke warung, itu di semua pihak, di semua tempat gitu ya. Bahkan bisa dikatakan kalau tidak melaksanakan hal yang semacam itu, kapan sokinah gitu. Kalau tidak melakukan hal semacam itu, kapan abhotenah? Kalau tidak melaksanakan sebagaimana yang dijelaskan oleh Pak Kejari ini, Kejaksaan Bangkalan ini, ya tidak dapat apa-apa, loleh apa-apa.
Ini sebetulnya saya ajak berpikir pemirsa dan sahabat bersandasan bahwa fungsi pelayanan itu sebetulnya tidak sama dengan karyawan. Karena kalau pelayanan itu sebetulnya adalah yang melayani. Harus jauh dari pikiran-pikiran oleh beteh sebetulnya. Harus jauh dari pikiran-pikiran mendapatkan untung. Karena sebetulnya perbuatan dan pekerjaan yang dilakukannya itu adalah sebuah pengabdian dan pelayanan. Dan negara sebetulnya sudah memberikan dan sudah membayar sebetulnya kepada mereka semua, para abdi-abdi negara, baik itu camat, kepala desa, bupati, gubernur, dewan, dan lain-lain sebagainya. Itu semuanya sebetulnya sudah sudah diurus dan juga dibayar oleh negara. Maka setiap tugas pokok dan kewenangannya sebetulnya itu tidak boleh ada lagi pikiran untuk mencari untung dan mendapatkan beteh. Karena tugas pokok dan kewenangannya, negara memberikan beban itu kepada mereka dengan bayaran yang sudah ditentukan oleh aturan perundang-undangan. Kalau dalam pekerjaannya masih berpikir tentang masalah beteh, masalah tentang masalah untung, berarti dia sebetulnya tidak sedang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya yang diberikan oleh undang-undang. Ini masih dalam konteks ranah aturan perundang-undangan. Lain lagi ketika ini berbicara tentang masalah aturan dan juga nilai-nilai yang harus diikuti dan juga harus ditaati oleh seorang hamba. Pemirsa, itu saya ajak gitu ya. Karena ini sudah menjadi sesuatu yang lumrah dan bahkan dianggap sesuatu kewajaran gitu ya, ketika ada pejabat atau yang lain-lain ngambil beteh dari tugas pokok dan fungsinya itu, ngambil untung dari tugas pokok dan fungsinya itu, dianggap suatu kewajaran dan bahkan kewajiban. Ada anggapan dan yang umum dan masyhur semacam itu. Maka dianggap goblok, maka dianggap bodoh, maka dianggap tidak berdaya kalau ada pejabat yang tidak bisa melakukan hal semacam itu. Ada sih anggapan-anggapan semacam itu. Secara konseptual itu sangat-sangat tidak sama, sangat tidak boleh sebetulnya, bahkan dilarang oleh aturan perundang-undangan, dilarang oleh aturan agama, dilarang secara etika. Tapi semua itu menjadi sebuah kewajaran dan dianggap sebuah hal yang lumrah oleh kita semua. Sandasan dan juga informasi yang sering kita dengarkan dari banyak pihak gitu ya. Selanjutnya di hari yang sama juga ada informasi dari Kejari Bangkalan yang gelapkan dana bansos, 2 orang ditahan Kejari. Ini bansos. Yang tadi itu APBDes, yang ini adalah bansos. Saya baca pemirsa, Kejaksaan Negeri Bangkalan menahan 2 orang tersangka kasus penyalahgunaan dana bansos. Dalam kasus kali ini 2 orang tersangka diamankan atas kasus penyalahgunaan program keluarga harapan PKH yang terjadi di Desa Kelpung, Kecamatan Gelis, Kabupaten Bangkalan. SU, inisial SU dan NZ, inisial NZ yang tak lain merupakan istri mantan kepala Desa Kelpung dan pendamping PKH tersebut setempat akhirnya ditahan kejaksaan. Penyalahgunaan PKH dari Kemensos dari program keluarga harapan yang kita tahan NZ selaku pendamping PKH tahun 2017 dan SU selaku mantan istri Desa Kelpung tutur Dedi Frankie ini. Adapun modus yang dilakukan keduanya sejak tahun 2017 sampai 2021 mengambil semua kartu PKH dan dari penerimanya dan mencairkannya sendiri. Menurutnya semua kartu PKH diambil dari penerima dan dipegang oleh Inel SU dan juga ada beberapa yang dipegang pendamping. Ini terjadi mulai tahun 2017 ungkapnya. Itu modus operandinya bisa yang ditemukan oleh pihak Kejari Kabupaten Bangkalan. Berbicara masyarakat Bansos, PKH, BLT dan bantuan-bantuan sosial yang lain, Lingkar Jatim dan juga Sandasan tahun yang lalu sampai juga Bu Risma ngamuk di mana-mana terkait dengan urusan bagaimana banyak persoalan-persoalan terkait dengan urusan pelaksanaan dan realisasi dari PKH ini. Ini sebetulnya apa yang disampaikan oleh Kejari ini sudah menjadi rahasia umum gitu ya, sudah menjadi rahasia umum. Tapi akhirnya
akhirnya kemarin tanggal 28 kemarin itu justru mungkin Pak Kejari Bangkalan menemukan bukti. Kalau sebelumnya itu hanya sekedar sandasan, sekedar info ke info gitu ya, yang masih belum dinilai bukti, sehingga pihak APH tidak bisa melangkah lebih jauh untuk melakukan penegakan hukum. Pemirsa, ini menarik. Dulu sempat juga banyak yang melaporkan kepada APH dan ke Polri, juga kepada Kejaksaan, di tingkat provinsi, di tingkat kabupaten juga banyak yang melakukan laporan terkait dengan penyalahgunaan bansos ini. Tidak hanya pendamping, tidak hanya juga kepala desa, tapi juga ada juga yang justru menyaksikan dan justru mempersoalkan peran dan keterlibatan dari bank penyalur. Karena setelah diteliti, dilihat, dianalisis gitu ya lebih dalam lagi oleh beberapa pihak, bahwa seluruh modus operandi untuk merampas, tidak menyampaikan kepada hak yang penerima itu sebetulnya ini tidak hanya 1-2 orang, ini berjemaah, konspirasi. Ada disinyalir gitu ya, disinyalir juga pihak bank juga tidak steril dari modus-modus operandi semacam ini. Karena pihak penerima bansos itu sebetulnya harus menerima itu dari pihak bank, dan pihak bank tidak boleh tidak boleh mencairkan atau memberikan atau yang lain-lain selain kepada penerimanya, kepada nasabahnya. Itu aturannya, KYC-nya yang sempat kita dulu diceritakan di channel ini. Tapi itu semua belum pernah saya melihat, belum pernah saya mendengar, belum saya membaca bahwa ada sanksi juga ada langkah tegas dari APH untuk menertibkan semua itu. Meskipun itu semua sering dibicarakan di mana-mana, dari tingkat pusat sampai tingkat desa. Karena Bu Menteri pun gebrakan-gebrakannya mempersoalkan masalah ini, memanggil bank, mengini dan macamnya dan lain-lain sebagainya. Semua itu berlalu begitu saja, pemirsa. Dan hak-hak anak orang-orang miskin, hak penerima PKH itu justru banyak yang justru tidak tahu. Banyak justru tidak tahu bahwa dia adalah sebagai penerima bantuan. Tidak hanya PKH, bantuan-bantuan yang lain pun juga modus operandinya sama. Sehingga kalau kita sebetulnya mau berpikir secara jernih, secara nalar sehat saja, nalar normal saja, bukan nalar sehat. Program bantuan-bantuan yang dikucurkan oleh negara, baik itu pusat, baik itu provinsi, baik itu daerah, kalau itu betul-betul nyampe kepada yang berhak, nyampe kepada orang-orang yang betul-betul diperdulikan dan diperhatikan oleh negara, insya Allah kita tidak akan jarang mendengarkan orang-orang yang tidak bisa makan di Indonesia. Insya Allah kita tidak akan mendengar orang-orang yang sangat kekurangan, karena memang banyak sekali. Tidak hanya satu jenis bansos sebetulnya. Banyak jenis bansos yang diprogramkan oleh negara, baik di pusat, provinsi ataupun lain. Itu benar. Dari kedua kasus ini, pesan saya dari dua kasus ini, pesan saya kepada pihak para pejabat yang kebetulan menjadi pejabat, yang kebetulan mendapatkan tugas negara, yang tugas mengelola keuangan negara dan lain sebagainya. Mulailah jadikan ini sebuah muhasabah gitu ya. Jadikan ini sebagai muhasabah, dan mudah-mudahan pihak-pihak terkait yang empat yang ditahan oleh Kejari Bangkalan ini bisa menjadikan pintu masuk untuk menyadari bahwa sebetulnya apa yang dilakukan itu bukan sesuatu yang benar, meskipun itu lumrah dan banyak orang permisi dan membiarkan. Bahkan mungkin ada juga sekelompok-kelompok orang yang justru memuji dan menjunjung gitu ya, memuji dan menganggap perbuatan mereka itu perbuatan yang hebat gitu ya, karena bisa korupsi, karena bisa menggelapkan dan lain sebagainya. Jadikan ini muhasabah bagi yang belum kena, karena sebagaimana yang saya ceritakan tadi bahwa model-model modus operandi semacam ini sebetulnya tidak hanya terjadi di tempat yang Pak Kejari melakukan langkah-langkah tegas hukum ini,
tidak menutup kemungkinan, bahkan menurut informasinya hal yang dilakukan oleh kedua kasus ini sebetulnya, baik itu APBDes maupun bantuan sosial, itu sama gitu ya di berbagai tempat, bahkan mungkin se-Indonesia malah semacam itu. Bahkan ada sebagian orang yang mengatakan bahwa apa yang dialami oleh Kades Tanjung Bumi dan juga Camat Tanjung Bumi ya, juga pendamping PKH ini termasuk juga mantan istri kepala desa ini, itu sedang apes saja sebetulnya. Itu ungkapan yang sering dikatakan banyak orang, itu sedang apes saja. Apes saja kena tercium dan ada langkah yang dilakukan oleh pihak aparat sehingga dia ditahan dan lain sebagainya. Nah, ungkapan apes saja ini sebetulnya mengandung arti, mengandung makna bahwa yang lain itu juga sama melakukan hal macam itu gitu. Artinya, arti sederhananya demikian. Jadi kalau hanya apes, yang lain belum gitu ya, tidak membuang kekeliruannya, bahwa itu tidak membuang kejahatannya, kekeliruannya, kesalahannya, kedolimannya, itu kalau kita bicara masalah hak-hak publik, kedolimannya, bahwa apa yang dilakukan itu pun sama-sama dolim. Cuma mereka yang dolim itu, yang dolim-dolim yang lain itu belum apes, karena belum sampai ditahan, bahkan disidik oleh pihak APH. Dengan ungkapan ini sebetulnya keng apes saja, ini sebetulnya menandakan dan juga membuktikan bahwa sudah banyak orang yang tahu, sudah banyak orang paham. Bahkan mungkin pihak APH juga tidak menutup kemungkinan juga sudah banyak yang paham, bahkan sudah mempunyai informasi tentang masalah itu. Karena kalau APH dan lain-lain itu sebetulnya daya ciumnya dan daya sensitivitas profesinya sebetulnya mengajarkan dan juga membuat dirinya sebetulnya mengerti dan paham daripada orang yang lain, lebih mengerti dan lebih paham daripada orang yang lain. Itu yang sudah menjadi rahasia umum di kalangan masyarakat. Insya Allah juga pihak aparat dan pihak APH itu justru sudah lebih paham dan lebih mengerti tentang masalah apa yang terjadi sebetulnya. Karena memang ini adalah negara hukum, kalau memang tidak ada bukti ya hanya sekedar sebatas sandasan, sebatas informasi, maka memang mungkin itu secara mekanisme hukum tidak boleh APH untuk melangkah tegas melakukan penegakan hukum, menunggu bukti-bukti yang lebih kuat lagi sehingga tugas pokok dari APH itu bisa dilakukan kalau sudah memegang dua alat bukti itu. Mungkin itu yang menjadi salah satu penyebab kenapa kelumrahan informasi, kewajaran yang selama ini dianggap, yang diasumsikan publik bahwa itu hanya sekedar apes dan macamnya ini tidak dilakukan secara masif oleh pihak APH. Pemirsa, mudah-mudahan Lusik ini bisa memberikan inspirasi dan juga muhasabah kepada pihak-pihak terkait, baik yang ada dalam dua berita tadi yang saya bacakan itu, juga kepada teman-teman, sahabat-sahabat dan juga pihak-pihak yang sedang menjabat sebagai pemerintah gitu ya, yang sedang menjabat mengelola keuangan negara, untuk berhati-hati dan bahkan jangan sampai ada pikiran untuk mencari untung, karena tugas pokok fungsi dari pejabat negara dan yang sedang menjabat sebagai pejabat negara itu sebetulnya dia melakukan dan melaksanakan tugas itu fungsi pelayanan, bukan untuk cari untung, bukan bahan dagangan, bukan barang dagangan dan bukan bahan dagangan, karena itu tugas sebetulnya dari negara, dan negara sudah memberikan kompensasi gaji dan fasilitas yang lain-lain, itu semua sudah lebih cukup untuk melakukan apa yang seharusnya dilakukan. Maka berpikir mencari untung, berpikir mencari peteh, berpikir untuk mendapatkan keuntungan yang lebih dari pekerjaan dan tugas pokoknya, itu sebetulnya adalah bagian dari pikiran-pikiran yang salah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.